Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sagio. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Pada hari ini saya akan mempraktekkan cara menanam tanaman tomat. Mohon maaf pemirsa, ini kemarin pembuatan bibitnya tidak saya video. Ini terus terang tomat ini sudah berumur 1 bulan. Nah, ini menggunakan polybag ukuran 20, mau saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Pemirsa, setelah ini nanti saya menjawab postingan-postingan pertanyaan pemirsa yang kemarin tentang masalah tanaman tomat. Monggo pemirsa. Pemirsa, ini saya akan membuat media untuk tanaman tomat dan tanaman terong. Ini media tanam yang akan saya buat. Ini tanahnya 2, sekamnya 1, pupuk kandangnya 1, arangnya 1. Monggo pemirsa. Pemirsa, waktu pemindahan jangan lakukan penyiraman supaya tanah yang ada di sini tidak hancur, sehingga nanti akar-akar tidak terputus. Monggo pemirsa, seperti pemirsa. Pemirsa, ini tadi sudah saya pindahkan dari polybag kecil, saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Nah, setelah lakukan pemindahan, nanti disiram sampai basah. Sampai basah, setelah itu ditaruh dulu di tempat yang agak teduh selama 3 hari. Dalam proses itu, nggak usah disiram. Setelah 3 hari, hari keempatnya baru kita keluarkan di tempat terbuka, penyiramannya sehari sekali. Nggak usah banyak-banyak pemirsa, 2 gelas aqua sudah cukup. Setelah ini kita pindah tanam, 10 hari kemudian baru kita lakukan pemupukan. Pemupukannya bisa menggunakan pupuk NPK dengan ukuran yang standar. 1 pohon, 1 gelas air mineral, sudah cukup. Ketika nanti pemirsa mau lakukan pemupukan, usahakan tanahnya agak kering supaya pemupukannya itu diresap oleh tanaman lebih cepat. Tentang ukuran pot. Nah pemirsa, sebaiknya itu kalau menanam tanaman tomat, semakin besar potnya atau polybagnya itu semakin bagus. Usahakan pakai pot atau polybag minimal itu ukuran 40, karena perkembangan tanaman tomat itu lebih cepat, istilahnya dia itu lebih rakus menyerap unsur hara, sehingga membutuhkan pot atau polybag itu yang lebih besar. Kalau menggunakan polybag yang ukuran kecil, itu kalau saya perhatikan dari pengalaman saya, buahnya sedikit, pertumbuhannya juga akan lambat. Tapi kalau medianya besar, itu nanti pertumbuhannya cepat, makanannya di situ butuh sangat banyak, sehingga nanti proses pembuahannya itu juga semakin lebih bagus. Hama dan penyakit pada tanaman tomat biasanya itu terus terang, yang pertama itu keriting, yang kedua itu putu putih, yang ketiga itu busuk buah. Pengendaliannya untuk hama keriting, usahakan menanam tanaman tomat itu jangan dicampur dengan tanaman yang sudah lama atau yang sudah tua. Yang kedua, pemirsa bisa melihat video tentang pengendalian
hama keriting pada tanaman cabai. Itu sama. Cabai, terong, tomat, hamanya sama. Yang kedua, itu hamanya itu biasanya itu kutu putih. Ini sama juga pemirsa. Biasanya itu ada tanaman baru dicampur tanaman lama. Hama dan penyakit yang di tanaman lama itu pasti mampir ke tanaman yang baru. Itu sering sekali terjadi. Penanganannya bisa juga melihat video-video yang kemarin saya tayangkan. Yang ketiga, tentang busuk buah. Busuk buah itu ada dua. Yang pertama itu busuk di bawah. Di bawah buah tomat itu biasanya busuk warnanya hitam. Yang kedua, busuk itu biasanya itu ada ulatnya, bolong. Itu di dalamnya itu ada ulatnya. Nah, pengendaliannya busuk pada tomat itu busuknya itu di bawah. Di bawah, kalau tanaman tomat itu bunder, di bawahnya itu loh warnanya hitam. Nah, itu penyebabnya kelebihan unsur hara. Silakan nanti pemirsa yang ketika tanaman tomat itu sudah mulai berbuah, pemupukannya itu agak dimundurkan. Biasanya pemupukannya itu seminggu sekali, jadi mundur 10 hari sekali. Hama yang lainnya itu biasanya itu lalat buah. Lalat buah itu nanti lalat hinggap di buah tomat. Di situ nanti lalat itu numpang bertelur di buah tomat. Nah, sehingga nanti pada saat tomat itu sudah mulai membesar, di situ kelihatan bolong, berlubang, di situ ada ulatnya. Pengendaliannya pemirsa membuat perangkap lalat ada di link deskripsi. Ada juga pertanyaan dari pemirsa, kenapa tanaman tomat saya itu waktu berbunga kemudian kuning dan rontok. Nah, pemirsa, lakukanlah penyiraman sesuai dengan kebutuhan tanaman tomat. Lakukanlah pemupukan sesuai dengan standar, sesuai dengan kebutuhan tanaman tomat. Kalau itu dilakukan dengan benar, mudah-mudahan tanaman tomat tidak akan mengalami rontok, bunganya rontok, buahnya tidak jadi. Dan yang penting pemirsa, ukuran polybagnya atau ukuran potnya kalau bisa minimal itu ukuran 40. Mudah-mudahan dengan menggunakan seperti itu buahnya tidak akan rontok. Ada juga pertanyaan dari pemirsa, kenapa kok tanaman saya, tomat saya itu sudah berbuah tiba-tiba itu mati? Nah, pemirsa, yang pertama, lakukanlah penyiraman sesuai dengan kebutuhan tanaman tomat. Yang kedua, pakailah campuran media itu dengan menggunakan arang. Itu karena mungkin yang bisa juga kena layu fusarium, bisa juga di situ banyak cacingnya. Kalau kita menggunakan tambahan sedikit arang, insya Allah lebih aman untuk mencegah banyaknya cacing dan layu fusarium. Tomat ini 6 hari baru saya pindah ke pot. Nah, ini tanamannya sudah tinggi pemirsa. Ini sudah saatnya kita ajir, sudah saatnya kita kasih penopang agar tanaman ini tidak roboh. Ini ada beberapa trik caranya agar tanaman yang kita kasih tali itu tidak merasa tercekik. Nah, dia tetap bebas bergerak walaupun kita ikat sama bambu. Pemirsa, caranya seperti ini. Kita ikat itu tidak melukai batang dari tanaman tomat. Bentuklah huruf seperti huruf 8. Seperti pemirsa. Ya, ini nanti akan juga bebas bergerak. Kalau kita ikat kencang, nanti yang kita rusak, yang khawatirkan yang di batang ini. Bisa putus, bisa nanti di sini kecil, tapi di sini nanti besar. Caranya seperti ini pemirsa. Nah,
yang di samping kita simpulkan seperti ini. Nanti ke atas lagi, nanti kita kasih tali lagi pemirsa. Pemirsa, ini kalau kita hitung umurnya tanaman tomat ini sudah 36 hari pemirsa. Ini sudah mulai muncul bunga. Ini juga pemirsa sudah mulai muncul bunga. Biasanya ini sering sekali terjadi tanaman tomat sudah mulai tinggi seperti ini keriting pemirsa. Tanaman tomat ini memang sedikit agak ringkih dengan penyakit yang seperti kayak keriting. Karena apa pemirsa? Tanaman tomat ini kalau kita kasih pot atau kita ditaruh di pot atau taruh di polybag, itu kan keterbatasan ruang gerak, makanan juga terbatas. Nah, usahakan itu sinar mataharinya, kalau yang model pot, kalau yang model polybag, jangan terlalu full sinar matahari. Sekitar 60% itu sudah bagus. Tapi kalau kita full sinar matahari dengan keterbatasan tempat, dengan keterbatasan makanan, dengan keterbatasan gerak yang di bawah, ini sering sekali tomatnya itu nanti belum mulai berbuah, itu nanti mulai tanaman yang di bawah-bawah ini keriting-keriting atau daunnya itu malah terbalik. Biasanya seperti itu pemirsa. Ini sering sekali terjadi. Pemirsa, saya mohon maaf, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa belum saya jawab. Tapi pemirsa, sambil kita jalan, sambil kita belajar, saya juga nanam, nanti lihat perkembangan tanaman saya itu kita bersama-sama. Demikian pemirsa yang saya sampaikan tentang teknik budidaya tanaman tomat. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman tetap semangat. Salam pertanian, jaga kesehatan. Dadah.